Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya Sayyidina ya Rasulullah. As'aluka syafa'ata yawmal akbar yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ila arwahi jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ila ruhi jami masyaikhina wa masyaikhina wa Syekh Jaluddin As-Suyuti wa Syekh Jaluddin Al-Mahalli wa Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah di juz amma di jilid yang kedua. Makiyatun aw madaniyatun wa ayatuha thamanu ayatin aw tis'u ayatin. Surah Al-Bayyinah ada yang mengatakan surah Makiyah diturunkan sebelum hijrah atau qoblal hijrah, atau ada yang mengatakan juga Madaniyah yang diturunkan ba'da hijrah. Berbeda pendapat Makiyah dan Madaniyahnya. Kemudian surah Al-Bayyinah juga dikatakan 8 ayat atau juga dikatakan tis'u ayat, 9 ayat. Surah Al-Bayyinah dalam surah Juz Amma ini menjadi surah yang lumayan panjang. Surahnya, ayatnya juga lumayan banyak. Permulaan ayat-ayat banyak kalau kita baca dari An-Nas, itu ketemu di surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun
alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik itu tidak mungkin menjadi orang-orang yang munfakir, yang meninggalkan agamanya, meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan keyakinannya, atau terpecah belah keyakinannya, hatta ta'tiyahum, sampai kemudian datang kepada mereka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dan ahli kitab al-bayyinah, namanya bayyinah, sampai datang kepada mereka bayyinah. Siapa bayyinah itu? Rasulun minallah, Rasul, utusan yang diutus oleh Allah. Yatlu, yang membaca suhufam mutahharah, halaman-halaman suhuf-suhuf mutahharatan yang disucikan. Ayat pertama sudah mengatakan bahwa orang-orang kafir, yang isinya orang kafir itu adalah orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Orang kafir isinya orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Allah menyebutkan di sini kafir dengan menjelaskan bahwa orang kafir itu adalah ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ini menandakan bahwa pada saat Rasulullah mengemban amanah menyebarkan agama Allah, itu ada orang-orang yang memang membenci, yang memang mencaci, tidak mau ikut agama Nabi, tidak mau ikut perintah Rasulullah, dengan diiringi atau dengan dibarengi kebencian, dengan dibarengi permusuhan. Nah, dinamakan baru namanya orang kafir. Orang kafir itu pasti selalu Allah katakan balasannya dengan balasan neraka. Ya, nanti akan kita bahas di ayat berikutnya. Nah, di sini Allah katakan orang kafir itu adalah orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ahli kitab itu berarti Nasoro dan Yahudi. Kalau di Al-Quran kita ketemu sama lafaz ya ahlal kitab, atau yang Allah bunyikan dengan ahlu kitab, itu berarti Allah menyebutkan ahlu kitab untuk orang Nasrani dan orang Yahudi. Kenapa tidak Allah sebutkan saja orang Nasrani dan orang Yahudi, untuk menyamaratakan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu sebenarnya satu, yaitu adalah orang ahli kitab yang diberikan kitab, yaitu Injil bagi orang Nasrani dan Taurat bagi orang Yahudi. Oleh karenanya Allah menyebutkannya sepaket aja langsung, ahlul kitab. Apakah semua ahlul kitab itu dicap kafir? Maka ayat Al-Quran menyebutkan ahlul kitab itu tidak semuanya disebut kafir. Terkadang Allah menyebutkannya hanya dengan sebutan ahlul kitab saja. Kecilin volumenya. Yang di mic, yang mic level paling atas kecilin aja. Ya. Kenapa seperti itu? Allah katakan bahwa tidak semua ahlul kitab itu kafir, karena ada beberapa ahli kitab yang memang bekerja sama dengan Rasulullah, bekerja sama dengan umat muslim,
terutama dalam beberapa riwayat itu ikut membantu beberapa peperangan yang Rasulullah lakukan bersama para sahabat. Nah, tapi untuk ayat ini Allah katakan ahlul kitab itu berarti untuk ahlul kitab yang memang tidak mau ikut serta, tidak mau membantu Nabi, tidak mau bekerja sama, plus diiringi dengan memusuhi Nabi. Makanya dikatakannya alladzina kafaru. Kemudian kalau Rasulullah atau kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan musyrik, treble-nya turunin, treble. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan musyrik, itu biasanya berarti orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung, orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung, itu disebut dengan sebutan musyrik. Ada pengusaha, ada pengusaha. Dah, cukup. Kalau ahlu kitab itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Kalau musyrik penyembah berhala. Kalau ahlu kitab mengenal Allah, mereka kenal Allah. Yahudi mengenal Allah, Nasrani mengenal Allah. Kalau musyrik tidak kenal Allah, mereka menyembahnya berhala. Ahli kitab menyembahnya Allah, tapi harusnya nurut. Ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul menggantikan Nabi Isa dan Nabi Musa, harusnya orang-orang ahli kitab yang terdiri dari orang Nasrani dan orang Yahudi itu ikut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti Allah lanjutkan munfakin itu tercerai berai, terpecah atau meninggalkan. Kenapa sih ada kata begini hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka sebuah bayyinah, sebuah bukti, sebuah al-hujjajul wadihah, hujjah-hujjah yang jelas. Saya pernah katakan bahwa sebelum adanya Rasulullah, orang Yahudi dan orang Nasrani itu sepakat bersama-sama sepakat bahwa mereka akan beriman kepada Nabi nanti yang bakal datang terakhir. Oh iya nih, di Injil dan di Taurat ada Nabi terakhir. Nanti kalau ada Nabi terakhir ini, kita bakal ikut nurut semuanya ke Nabi terakhir ini. Pokoknya Nabi terakhir ini yang bakal menolong kita. Mudah-mudahan cepat datangnya. Udah nongol belum Nabi Muhammad ya Pak Haji? Belum. Waktu Nabi Muhammad belum nongol tuh ngomongnya begitu tuh. Bahwa ntar kalau ada Nabi terakhir, kita bakal nurut semuanya. Kita bakal kita bakal beriman semuanya. Tapi ternyata pas ta'tiyahumul bayyinah, ke mereka itu datang, Nabi Muhammad itu datang kepada mereka, lahir di itu sebagai Rasul, ternyata nggak pada nurut juga ya. Nabi Muhammadnya atau Rasulnya datangnya dari Mekah, bukan dari Bani Israel, bukan dari Israel, bukan dari Palestina, malah dari Mekah, lahirnya di Mekah. Udah jangan pada nurut. Nah, itu namanya munfakin. Awalnya mereka sepakat untuk ikut kepada Nabi terakhir. Pas Nabi terakhirnya datang, malah nggak pada nurut. Nah, hatta ta'tiyahumul bayyinatu maksudnya itu. Makanya siapa al-bayyinatu? Ya Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharo. Al-bayyinah itu adalah Rasul dari Allah yang yatlu suhufam mutahharo, yang membaca suhuf, membaca ayat-ayat, membaca kertas-kertas, membaca halaman-halaman yang disucikan.
Rasul membaca ayat-ayat Allah, membaca dalam bahasa Arab itu bisa beberapa makna. Yang pertama qiraah, yang kedua tilawah. Kalau qiraah baca doang, kalau qiraah membaca tanpa ada embel-embel lain. Tapi kalau tilawah itu membaca, memahami, kemudian mengambil intisari dan mempraktekkan. Makanya Rasul ini datang bukan Rasulun minallahi yaqra'u suhufan mutahhar, bukan. Tapi yatlu suhufan mutahharun. Membaca suhufnya, membaca kitab-kitab Allahnya itu dengan sepenuh hati, dengan dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita nih, kita baca Al-Qur'annya kaya-kaya masih dalam tahap qiraah, belum tahap tilawah. Kalau sudah masuk ke dalam level tilawah, maka bacaan kita bukan hanya ada di lidah saja, tapi bacaan kita sudah masuk ke dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya kalau Rasul mayatlu suhufan mutahhar, kalau kita yaqra'u, kita mah baru baca doang, ngerti juga kagak sama artinya, boro-boro dipahami. Kalau Rasul mah enggak, yatlu, levelnya sudah yatlu, sudah membaca dengan hati, juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mutahharoh, suhufnya ini, ayat-ayatnya ini mutahharoh, disucikan, suci, tidak mungkin ada kekotoran dari unsur kepentingan-kepentingan sepihak atau kepentingan-kepentingan manusia yang bakal berpotensi mendolimi orang lain. Jadi ayat-ayat yang Allah turunkan dari zaman dahulu, baik berupa suhuf ataupun berupa kitab suci Al-Quran, kitab suci Injil, kitab suci Taurat, itu semuanya mutahharoh, semuanya disucikan oleh Allah, semuanya terhindar dari unsur-unsur kebatilan. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu batil, maka sepakat ulama-ulama tauhid mengatakan sudah masuk ke dalam kategori kafir. Orang-orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu ada kesalahan, itu orang-orang dianggap kafir oleh kesepakatan ulama-ulama tauhid. Karena Al-Quran mah tidak mungkin batil, suhufam mutahharoh. Nah, balik lagi ke ayat pertama, itu ada lafaz al-bayyinah. Ini kita ngaji rada levelnya rada ditaikin. Dalam ilmu bahasa, dalam ilmu kalam, dalam ilmu-ilmu tinggi, itu kita sering mendengar ada namanya bayyinah, bayan, ada namanya burhan, ada namanya irfan. Saya ulangi lagi. Ada namanya bayan, ada namanya burhan, ada namanya irfan. Bayan itu apa kalau bayan? Bayan itu ketentuan yang tertulis, bayan namanya. Bayan itu kita tidak bisa ngotak-ngatik. Sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Mentok. Nggak boleh bertanya, kenapa subuh 2 rakaat? Pak Haji Heri nggak boleh nambah-nambahin. Habis tidur, kenyang, istirahat. Nah, saya mau sholat subuhnya mau 5 rakaat. Nggak bisa. Karena ketentuan itu sudah masuk ke dalam kategori bayan. Nggak boleh diutak-atik. Harus udah itu aja. Jangan kemana-mana. Jangan
coba bikin hukum sendiri, namanya bayan. Jadi bayan itu apa? Hukum yang tekstual, yang tertulis. Lantas, ada lagi namanya naik sedikit burhan. Suka sering ketemukan sama orang namanya Burhanuddin, ya. Dalam Al-Qur'an ada qul fa'tu burhanakum, ya. Burhan itu ayat-ayat Allah atau hukum-hukum Allah yang nantinya akan bisa dibuktikan melalui penalaran ilmiah, melalui studi-studi, melalui percobaan-percobaan, melalui analisis-analisis mendalam. Tahapan awal orang beragama nggak bisa langsung ke burhan, harus bayan dulu. Udah sholat dulu, 2 rakaat sholat subuh. Meskipun 2 rakaat doang, nggak sampai 4 rakaat, udah nurutin aja dulu. Itu namanya masih tahapan bayan. Nanti naik baru tahapan burhan. Kita bisa meneliti kenapa ini sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan seterusnya. Kenapa puasa di bulan Ramadan wajibnya? Kenapa haji ke Mekah, ke Ka'bah? Kenapa kemudian ada yang namanya zakat? Ditelusuri melalui ilmu pengetahuan, melalui analisis-analisis, melalui studi-studi mendalam, nanti akan memperkuat bayan. Nah, proses yang tadi analisis itu namanya burhan. Nah, terakhir, pada tingkatan puncaknya, baru kita sebut dengan sebutan irfan. Jadi, bayan, burhan, irfan. Apa irfan itu? Mengkaji semua hukum Allah sudah tidak lagi secara tekstual, sudah tidak lagi secara pengetahuan, tapi sudah menggunakan hati. Nah, ini tingkatan irfan ini yang dilakukan oleh para orang-orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah. Nah, dalam tingkatan ma'rifatullah, melihat hukum-hukum yang Allah tentukan untuk manusia dengan kacamata hati. Tuh. Makanya kalau sudah orang masuk ke dalam tingkatan ma'rifatullah, itu sudah bisa memasuk akalkan semua hukum Allah menggunakan burhan dan mencocokkan dengan hati semua hukum Allah dengan irfan. Kalau orang yang masih dalam tahap bayan, masih dalam tahap bayinah, biasanya banyak nggak cocok ya. Ini kayaknya nggak cocok ya Allah nurunin ilmu ini. Karena masih dalam tahap bayan. Tapi naik ke dalam tahap burhan, udah mulai ketemu. Apalagi naik ke dalam tahapan irfan. Ternyata sholat itu dibuktikan secara burhan dapat memperlancar peredaran darah menuju otak. Kemudian membuat tulang dengkul, tulang kaki, tulang paha ketarik ketika ruku. Berdiri juga mengajarkan keseimbangan. Kemudian berkumpul bersama orang mengajarkan kebahagiaan ketika sholat berjamaah. Nanti dikuatkan lagi dengan adanya irfan, hati. Oh iya, kalau orang sholat itu minimal hatinya tenang, hatinya damai. Nah, mudah-mudahan kita bisa naik ke dalam makom burhan dulu. Jangan langsung ke irfan ini ya. Dari bayan naik ke burhan, baru insya Allah nanti kita sama-sama bisa masuk ke dalam level irfan. Levelnya level ma'rifatullah. Kalau sudah level ma'rifatullah, itu hatinya tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Udah bener aja. Ini secara hati bener aja. Itu level ma'rifatullah. Kita lanjutkan. Fiha kutubun qayyimah.
Di dalam suhufam mutahharoh terdapat kutubun qayyimah, kitab-kitab qayyimah yang lurus, yang lempeng, yang jejeg, yang pajem, yang kokoh. Ahkamun maktubatun, hukum-hukum yang tertulis. Di dalam suhuf, di dalam Al-Quran, itu terdapat hukum-hukum yang qayyimah, yang kokoh, yang tidak mungkin bisa dioyak-oyak. Tidak seperti hukum buatan manusia. Kalau hukum buatan Allah keker, kuat, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak seperti tajamnya mata pisau, bawah doang yang tajam, ke atas mah enggak. Ya, ke atas mah malah jadi tumpul. Al-Quran enggak. Al-Quran itu akan menyamaratakan orang semuanya dalam atau pada kacamata hukum. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidak bakal tercerai-berai alladzina utul kitab, orang-orang yang telah diberi kitab, maksudnya ahlul kitab, fil iman bihi sallallahu alaihi wasallam, dalam imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Nah, itu diulangin lagi sama Allah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Cerita di awal tadi bahwa orang-orang ahlul kitab pada awalnya sepakat akan menerima kedatangan Rasul terakhir. Tapi pas datang Rasul terakhir malah tercerai berai. Awalnya mau bersatu, Bang. Orang Nasrani itu bersatu, orang Yahudi bersatu. Oke, kita tungguin Rasul terakhir. Datang Nabi Muhammad, wah, sebagian percaya, sebagian tidak percaya. Makanya di sini dikatakan, idza jaa fahasadahu man kafaru bihi minhum. Pas datang, sebagian di antara mereka malah kafir. Padahal awalnya mah sepakat bakal nurut. Oke, nurut kalau datang Rasul terakhir. Ternyata pas datang Rasul terakhir, yang satu beriman, yang satu enggak, yang satu nurut, yang satu ngebelot, yang satu ikut dengan Nabi Muhammad, yang satu enggak, malah memusuhi. Nah, ini maksud ayat wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Allah lanjutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah apapun, gak diperintah apa-apa, fi kitabihim, dalam kitab mereka, at-Taurah, fi kitabihim, dalam kitab mereka, at-Taurat wal Injil, at-Taurati wal Injili, maksudnya kitab Taurat dan Injil, illa liya'budullah, kecuali disuruh menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, memurnikan agamanya, hunafa'a, lurus, mustaqimina, lurus, ala dini Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, wa dini Muhammadin, dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa fa kaifa kafaru bih, ketika sudah datang fa kaifa kafaru bih, kok bisa-bisanya ada kafir. Orang-orang mereka itu yang tadi ahlul kitab pada Injil dan Tauratnya hanya diperintahkan untuk ya'budullah, untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, memurnikan penyembahan kepada Allah. Apalagi perintahnya, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Udah, perintahnya nggak banyak. Menyembah Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kenapa Rasulullah SAW harus hadir? Berarti ada fungsi Injil dan fungsi Taurat yang tidak tersampaikan, yang tidak bertahan, yaitu menyembah Allah mukhlishina lahuddin,
kemudian yuqimunas shalah dan yu'tunaz wa yu'tuz zakah. Kenapa tidak mukhlishina lahuddin? Karena sudah mencampur adukan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah saja, tapi mereka memberikan embel-embel dengan tambahan menyembah Tuhan ibu dan Tuhan anak. Tidak lagi mukhlishina lahuddin. Kemudian, apakah mereka yuqimus shalah? Enggak. Berarti sudah ada yang hilang. Dari perintah Injil dan Taurat untuk yuqimus shalah tidak lagi dilakukan. Ditambah wa yu'tuz zakahnya, memberikan zakatnya, cita-cita agama untuk menghadirkan keadilan sosial dengan adanya zakat tidak terlaksana. Maka harus datang Rasul terakhir untuk menyatakan bahwa tugas mereka itu ya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, kemudian yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kalau mereka tetap lempeng aja, ya'budullaha mukhlishina lahuddin, yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, beres sebenarnya. Nggak harus perang-perang, nggak harus ribut-ribut. Kenapa mereka kemudian diturunkan Nabi terakhir dan kepada kita ini adalah Nabi terakhirnya? Karena orang-orang yang telah diberi kitab terdahulunya sudah menyimpang dari tujuannya. Tujuan utamanya, tujuan agama mereka cuma 3, yaitu ya'budullaha mukhlishina lahuddin, kemudian yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ntar orang Islam juga sama. Kalau orang Islam habis baterainya. Kalau orang Islam itu udah lagi enggak menyembah Allah secara utuh, sudah ada embel-embel yang lainnya, sudah menyembah Allah tapi menyembah juga yang lainnya, ngejilat-jilat berhala-berhala, nyembah sesembahannya ditambah lagi, kemudian meninggalkan sholat, kemudian meninggalkan zakat, maka siap-siap nanti juga bakal datang Rasul terakhir. Rasul terakhirnya berupa Imam Mahdi, ya, berupa Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini bersama siapa nanti? Bersama Nabi Isa. Kalau dia datang bukan sebagai Rasul terakhir, tapi sebagai pemberitahu bahwa bakal muncul hari kiamat. Kalau sudah muncul hari kiamat, itu pertanda bahwa kita tidak lagi menjalankan pokok-pokok kitab suci. Ya. Kita tidak lagi menjalankan pokok-pokok kitab suci yang berupa ya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, kemudian apa lagi? Yuqimus shalah, yang terakhir wa yu'tuz zakah. Kalau masih ada yang menyembah Allah secara khusyuk, tidak ada embel-embel lain, masih pada mendirikan sholat, dan masih pada mau bayar zakat, maka insya Allah masih lama turun Rasul yang ngasih tahu bahwa bakal kiamat itu, insya Allah masih lama. Tapi kalau sudah tidak menyembah Allah secara utuh, kemudian tidak mendirikan sholat, tidak menunaikan zakat, ya siap-siap. Nanti ada yang ngasih tahu, datang, dah besok nih bakal kiamat. Nah, na'udzubillahi min dzalik, ya, mudah-mudahan ya sampailah. Mudah-mudahan jangan sampai ketemu sama kiamat. Maka Allah katakan, wadzalika dinul qayyimah. Dan yang itu tadi disebutkan itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Agama yang lurus itu ya'budullaha yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Kalau orang sudah menyembah Allah, sudah mendirikan sholat, sudah menunaikan zakat, pasti tidak akan menyakiti satu sama lain, pasti tidak akan zolimi satu sama lain, ya. Dan itu namanya dzalika dinul qayyimah. Agama Nabi Ibrahim sama mengajarkannya, yuqimus shalah wa yu'tuz zakah ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Agama Nabi Musa sama, liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Agama Nabi Isa juga sama, ya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa,
yuqimus shalah wa yutuz zakat. Islam sama. Ya'budullaha mukhlishina lahuddin, yuqimus shalah wa yutuz zakah. Jadi kalau masih ada yang bayar zakat, masih sholat, mudah insya Allah akan aman liman. Dijelaskan tadi semuanya, lantas Allah kemudian sudah menyiapkan reward dan punishment. Sudah siap menyediakan imbalan dan imbalan positif dan imbalan negatif. Tadi sudah dijelaskan di deskripsi di awalnya. Maka tinggal Allah menjelaskan reward dan punishment. Maka yang pertama adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fi. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Selama-lamanya itu maksudnya ketentuan mereka lama atau sebentarnya tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu mereka bakal selama apa di sana. Saking lamanya disebutkan dengan khalidina fiha. Ada abadanya enggak? Enggak ada, belum ada abadah. Baru sampai fiha doang, enggak ada abadah. Begini, kalau ada orang sedang merasa tidak nyaman, itu waktunya berasa lama apa sebentar, Pak Jerry? Lama. Ya. Orang di rumah sakit nih. Kayaknya baru setengah hari juga udah lama belum Pak Dewan. Lama amat sih ini. Tapi kalau lagi kita kecil ya main sama teman-teman, perasaan baru keluar rumah. Tapi tahu-tahu udah maghrib. Karena dalam keadaan sedang merasakan kenikmatan. Kenikmatan masih sebentar. Orang kalau misalnya lagi berdua menuju kebahagiaan, lagi liburan, padahal liburannya seminggu, Pak Jerry. Tahu-tahu ya udah pulang lagi. Sebentar amat. Tapi coba orang seminggu misalnya yang kagak enak kerja, aja mana kerjanya susah, penuh dengan tekanan, keringat kemana-mana, pasti tidak akan nyaman, perasaannya juga lama. Begitupun orang di neraka. Saking enggak enaknya di neraka, maka dia akan merasa sangat lama sekali. Makanya dikatakan khalidina fiha. Belum pakai abadah, belum. Khalidina fiha. Apalagi nanti di neraka itu sudah tidak ada yang namanya hitungan waktu, menit, jam, hari, minggu, bulan, gak ada. Kenapa nggak ada? Karena sudah tidak ada lagi yang bergerak. Waktu itu dihitung karena ada yang bergerak. Baik detik, jam, hari, maupun minggu, ataupun bulan, ataupun tahun. Semuanya gara-gara yang bergerak. Dari mulai rotasi bumi, revolusi bumi, kemudian revolusi bulan. Itu kan semuanya akibat ada yang bergerak. Lah di neraka, Bang Weng. Bulan gak ada, matahari kagak ada, mau ngitung pakai apa? Karena tidak ada yang bisa dihitung, maka tidak ada waktu di sana. Coba kalau kagak ada waktu, perasaannya lama apa sebentar? Lama. Ini sih kapan siangnya, kapan paginya, kapan malamnya, itu akan menambah siksa. Lamanya itu, perasaan lama ini akan menambah siksa. Ya Allah, kalau mau begini mah, lidah saya digunting lagi, ngomongin orang lagi, digunting lagi, pantatnya ditusuk dari bawah menggunakan tombak. Kalau begini mah matiin aja, nggak bisa. Nggak ada yang mati di neraka. Palanya copot, tetap hidup. Lidahnya digunting, tetap hidup. Boolnya ditusuk, tetap hidup. Kakinya nggak ada, tetap hidup. Nggak bisa jalan, tetap hidup. Disetrika punggungnya, tetap hidup. Ya, jadi saking tidak enaknya di neraka serasa sangat lama. Makanya khalidina fiha. Sama kayak ngaji. Kalau nggak enak mah kosek. Agak enak coba nonton bioskop 2,5 jam. Tahu-tahu beres. Ya, karena apa?
karena tidak merasakan kenyamanan. Kalau merasakan kenyamanan pasti enak. Maka pada puncaknya orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang berzikirnya itu dengan hati, dengan kenyamanan. Kayak Haji Heri ini, zikir mulai jam 12 malam. La ilaha illallah. Dengan kenyamanan. Tahu-tahu subuh. Tahu-tahu udah ada tarhim. Pas melek lah, udah subuh. Itu ternyata ketiduran. Itu. Orang-orang yang merasakan kenikmatan itu kepada siapapun, bahkan kepada Allah sekalipun ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang berzikir, pasti perasaannya sebentar. Beda kalau kitanya merasa tersiksa, pasti akan terasanya lama. Maka Allah katakan, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itu adalah orang-orang yang paling jelek, manusia yang jelek, sejelek-jeleknya manusia atau sejelek-jeleknya kehidupan. Kehidupan yang paling jelek itu adalah kehidupan di neraka. Udah kagak ada enaknya, kesono kemari kagak enak, lama perasaannya, udah keringet ya, habis keringetnya hidup lagi. Maka Allah katakan ulaikahum syarrul bariyah. Itu punishment atau reward? Punishment, hukumannya masuk neraka bagi kafir yang dari ahli kitab dan musyrik. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal baik, beramal soleh. Jadi bukan beriman doang, harus disertai dengan beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baiknya kehidupan, sebaik-baiknya makhluk. Orang kalau udah beriman dan beramal soleh, itu pasti jadi manusia yang paling baik. Apa amal soleh itu? Apa amal yang dikatakan amal soleh itu apa? Dalam bahasa Arab itu, soleh itu berarti benar. Soleh itu berarti pantas. Soleh itu berarti damai. Maka amal soleh itu harus punya 3 kriteria. Yaitu benar, pantas, kemudian damai. Benar doang, tapi kagak pantas. Belum soleh. Pantas doang, tapi kagak bener. Belum soleh. Pantas bener doang, tapi gak ngedamain. Gak bikin damai, malah bikin ribut. Bukan soleh. Apa contohnya? Bener, tapi gak pantas. Coba Bang Wei, apa? Contohnya bener, tapi gak pantas. Kayak bener nih, tapi gak pantas. Apa? Coba. Ini saya harus ngomong, tapi jangan tersinggung kalau suka ada yang mengadakan. Suka ada yang mengadakan acara-acara begitu. Ada acara, misalnya Maulid Nabi. Acara Maulid Nabi, kemudian acaranya itu di pinggir jalan. Acara Maulid Nabi bener nggak? Bener. Di pinggir jalan. Nutup jalan. Bukan jalan kampung. Kalau jalan kampung bodo amat. Jalan kayak begini mau ditutup nggak ada yang gimana-gimana. Maksudnya orang itu tidak terlalu banyak yang tersakiti. Ini mah jalan umum, jalan nasional ditutup buat Maulidah. Bener. Tapi pantas nggak? Bisa kurang pantasnya. Ya, bisa kurang pantas. Maka bisa jadi itu belum menjadi amal soleh. Makanya ustadz-ustadz sekarang yang modern itu ketika ngadain pengajian banyak dengan audiens yang banyak, itu mereka ngadainnya di mana? Pak Umar? Ballroom ya. Di ballroom. Hotel ini, ballroom. Itu sedang berusaha untuk benar dan pantas. Tuh, gitu. Kita mah semau-maunya ya apa namanya, gotong jenazah di pinggir jalan. Jenazahnya yang gotongnya cuma makan 2 meter, yang ngiringnya 10 meter nutupin jalan. Ya, kan begitu. Bener nggak itu tuh? Benernya. Tapi ya rada kurang pantas.
bisa berarti itu belum masuk ke dalam kategori soleh. Apalagi kalau gara-gara tindakan itu menyebabkan sebuah keributan, bukan sulh, bukan sebuah kedamaian, berarti bukan soleh. Coba yang dilakukan Nabi Muhammad, adem semuanya, benar, pantas, damai. Pada waktu meletakkan Hajar Aswad, benar, 4 suku di hanya berupa surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang kekal di dalamnya. Bedanya ada kata abada, makanya jangan ketukar bacanya. Dan begini dia baca nih, innal ladzina kafaru min ahlil kitab musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada radhiyallahu anhu. Berarti kelewat satu ayat. Yang pertama enggak pakai abada, yang kedua baru pakai abada. Ya. Kenapa kalau orang bahagia mah di surga mah ada abadannya, kalau di neraka mah enggak ada abadannya? Karena orang bahagia mah udah kagak bakal ngerasain waktu, dia udah kayak enak aja, kayak seterusnya bakal bahagia. Makanya orang di surga itu tidak akan pernah ketemu dengan satu kata bosan, enggak. Tiap hari ketemunya Haji Heri lagi, Haji di surga ini kita Haji Heri berdua nih, ketemu Haji Heri, ketemu Haji Heri, ketemu Haji. Enggak ada bosan. Kalau di surga mah pokoknya kagak ada bosan. Padahal tiap hari kasur lagi, bidadari lagi, enggak ada bosannya. Di surga. Makanya dikatakan abadan,
Orang bawaannya bawaan bahagia mah ada bosannya nggak Pak Jerry? Nggak ada. Apalagi kebahagiaan yang ada di surga, kebahagiaannya dari indarok bihi. Kalau kebahagiaan di dunia itu kebahagiaan semu. Kalau kebahagiaan semu ada bosannya. Ya Pak Jerry, bisa jadi Pak Jerry punya motor baru sebulan doang, tuh agak bosan. Lap-lap, cuci lagi, udah setahun, udah bosan. Karena kebahagiaannya semu kalau di dunia mah. Tapi kalau di akhirat mah, di surga mah kebahagiaannya kebahagiaan hakiki yang tidak mungkin ketemu dengan kata jenuh. Tuh ya, itu. Jadi makanya dikatakan khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka orang-orang beriman, waradu'an, dan orang-orang berimannya ridho. Gimana coba itu? Allah ridho kepada orang beriman, orang berimannya ridho kepada Allah. Begini, kalau kita menggambarkannya di surga akhirat susah, tapi kalau kita menggambarkannya di surga dunia enak. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman kepada Allah dan beramal soleh, itu pasti akan selalu ridho dengan keputusan Allah. Dikasih duit 500 miliar ridho, dikasih duit cuma 1 triliun ridho, dikasih mobil cuma 3 ridho, enggak demen. Terus Allahnya ridho. Emang Allah ada nggak ridho? Ada. Misal ada orang namanya Airun, ya. Ada orang Airun maksiat aja tiap hari, karena main judi slot, malamnya nonton dangdut nyawer, besoknya mabuk, tapi dikasih rezekinya sama Allah. Main judi slot menang, di jalan naik motor bodoh deh. Bisnis itu lancar, orang percaya aja. Apa namanya? Besoknya main judi lagi, menang lagi. Itu terus-terusan itu. Itu tuh dikasih gak sama Allah? Dikasih. Tapi Allahnya gitu enggak? Belum tentu. Bisa jadi itu tuh bukan keridhaan Allah, itu memang lagi diumbar aja lo sama Allah. Kalau kita zaman dulu punya orang tua begini Bang Wei. Ada anak, saya sering katakan ini, ada kita misalnya orang tua punya anak 3, anak 2, yang satu nurut jasa, yang satu bandel jasa. Giliran yang nurut mah begini nih, atuh bapak minta duit apa ini buat jajan, tong ya, jangan jajan es, ntar ya batuk, udah jangan jajan, udah diminum air aja di rumah, nggak dikasih itu. Giliran yang nakal, Pak minta duit, oh, Pak mau sono ya udah amat. Pak mau main di sini, terserah lu. Giliran yang nurut mah, Pak mau main ya sama teman, jangan main. Itu yang ridho ke siapa berarti itu orang tua? Ke yang nurut apa ke yang nakal? Ke yang nurut. Yang nurut udah tahan, dikasih duit udah. Main apa boleh main atau tidak? Nggak boleh main. Tapi yang nakal, ayo diubah, main, sono lu kemana kayak jauh sono. Duit tuh kan. Udah terserah mau pulang kayak mau kagak tuh. Motor pakai sono motor terserah. Giliran lu ditahan tuh. Kita mau pilih yang mana? Mau milih hamba Allah yang pertama tadi, apa hamba Allah yang kedua? Kalau kita hendak melakukan kemaksiatan, didukung terus gitu. Ayo terus, kasih terus. Itu tuh tandanya kita lagi diubah, udah terserah lu mau bagaimana. Habis itu nungsep maisha terdongkak. Ada orang nih yang soleh, rajin, puasanya, zikirnya rajin, sholatnya rajin, gak pernah ketinggalan, sedekahnya rajin, tapi giliran mau nonton dangdut yang artisnya rada seksi, ketahuan sama bini. Bukan lo, nah itu tuh berarti lagi dilindungi oleh Allah. Bahwa itu namanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka,
mereka itu kepada Allah. Pengen begitu pengen. Ya harus innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Kita ikhlas, gaji cuma 15 juta ya udah ikhlas. Kali minyak sehari cuma laku 1000 botol ya udah ikhlas. Besoknya cuma laku 1500 botol ya udah itu nggak apa-apa. Yang kita terima menjadi sebuah keridhaan, yang kita lakukan untuk Allah juga sebuah keridhaan. Kalau sudah begitu, maka kita termasuk ke dalam dzalika liman khosyiya rabbah. Yang semua tadi disebutkan itu bagi mereka yang khosyi, yang takut kepada Tuhan. Kalau Allah mengatakan kata takut untuk selain Allah, itu menggunakannya kata khauf. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, khauf. Tapi kalau ke Allah nggak pakai khauf, makanya kata khosyah. Artinya ke Allah tuh sebenarnya bukan takut ke Allah tuh. Cuman Indonesia nggak punya mana lagi, taunya takut aja. Ya, jadi kalau ke manusia menggunakan khauf, takut. Kalau ke Allah menggunakan khosyah atau khosyah. Ketakutannya ketakutan cinta, ketakutannya ketakutan penghambaan. Bukan ketakutan kita sama setan, bukan ketakutan kita sama maling, bukan. Tapi ketakutan kita kepada Allah karena ketakutan cinta. Jadi ayat ini atau surah Al-Bayyinah ini mengajarkan kita untuk senantiasa beriman, senantiasa melakukan kebaikan agar masuk ke dalam kategori radhiyallahu anhum wa radu an. Kalau orang masih ngedumel aja dari apa yang telah Allah kasih kepada kita, itu berarti belum radhiyallahu anhum wa radu an. Kecek. Ini amat, ini dagang. Gaji per cuma segini doang. Itu berarti belum radhiyallahu anhum wa radu an. Kalau mau radhiyallahu anhum wa radu an, semuanya harus diakhiri dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Gaji berbuat 8 juta. Iya. Jadi udah radhiyallahu anhu wa radu an. Surat Al-Qadr, sadaqallahul azim. Jadi udah jam 9 ya. Gak kerasa sejam. Yang kerasa sejam berarti iya. Itu berarti apa? Khalidina fiha abada. Kalau yang udah kasar aja berarti fi dari jahannam khalidina fiha. Gak nyaman berarti. Gak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sunnah yang berikutnya al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Sunnah yang berikutnya adalah mengencangkan suara pada tempat kencang dan memelankan suara pada tempat pelan. Ya. Sunnah sholat subuh jahar sunnah, baik munfaridan ataupun jamaatan. Haji Heri ini udah dari tadi bangun, pas memang hajar mules, supaya udah beres cebok selesai, udah selesai bangun, udah astagfirullah, ya ada beres lagi ngikut jamaah. Sholat sendirian, boleh nggak sholat subuhnya jahar? Sunnah tetap sunnah jahar, walaupun sholat sendirian. Yang penting sholat subuh, bukan sholat duhur, bukan sholat asar. 2 rakaat isya, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat subuh, sunnah jahar. Di tempat sir, duhur asar, sunnah sir. Kalau kemudian di sholat asar bacanya kenceng sih, nggak batal sholatnya, nggak batal. Tapi tidak melakukan kesunnah. Berarti lawannya sunnah adalah makruh. Sholat duhur, agak ada imam, Haji Heri maju sholat duhur.
Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan orang batal nih, nggak batal orang waris saya nggak batal tenang. Iya, nggak batal. Ya, cuman makruh. Pasti besoknya kalau dipakai lagi jadi imam. Mereka nggak mau imam jadi sholat duhur sih banyak. Jadi tidak membatalkan, tidak ya, hanya sekedar makruh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang mencontohkan duhur asar sir, maghrib bisa jahar 2 rakaatnya, subuh jahar. Apa aja yang dibaca sir? As-subuh wal jum'atu wa fi raka'atainil ulayaini final maghrib wal isya wal idain. Subuh salat Jumat jahar. Istisqa salat minta hujan jahar. Minta hujan jahar ya. Kemudian sholat khusufil qamar, gerhana bulan, jahar. Kalau kita sholat gerhana bulan, misalnya tiba-tiba gerhana bulan di 10 malam, bangun umumin bahwa Masjid Al-Ikhlas bakal sholat gerhana bulan. Kita mengadakan sholat jahar, sholatnya dilantangkan. Tapi enggak kalau khusufil qamar, kalau sholat gerhana matahari sir, sholatnya tengah hari bolong, gerhana matahari sir, gak usah dikencengin. Tarawih jahar, witri Ramadan jahar, 2 rakaat sholat tawaf jahar ketika malam. Jadi umroh lagi nanti atau haji depan Ka'bah sholat sunnah tawaf 2 rakaat malam jahar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan jadi imam Masjidil Haram. Walaupun makmumnya gini doang. Di Masjidil Haram ya, jahar di sana. Tapi ketika sholatnya malam di depan Ka'bahnya, ya. Kalau sholatnya siang jangan. Tapi sekarang kayaknya di Dupang sama Aska. Jangan sholat di sini jangan. Tanya orang apa pada bingung ya. Ada sholat yang Imam Sudes lagi Imam Isa, Jahri sholat sunnah. Tetap aja belijit gitu. Amin ya, bisa kesana lagi. Wa yusannul jahru lil mar'ati illam yahdur indaha rijalun ajadibu walakin duna jahrir rajul. Perempuan gimana sholatnya? Boleh enggak dijahar? Sholat subuh 2 rakaat subuh, 2 rakaat isya, 2 rakaat maghrib, boleh enggak sholatnya dilantangkan? Boleh. Illam yahdur indaha rijalun ajadib. Kalau tidak ada laki-laki ajnabi, Pak Jerry, Bu Haji Maya di rumah sholat maghrib 2 rakaat pertama itu jahar boleh nggak? Boleh. Selama di rumahnya itu cuma ada Haji Heri doang. Kalau lagi ada tamu Pak Umar jangan. Ada Pak Umar sholat maghrib jangan kenceng. Jangan. Ya. Kalau cuma sama Haji Heri doang kencengin nggak apa-apa. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walaupun sendirian nggak apa-apa. Kalau ada laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, bukan suami, maka disir tetap sholat. Walau qada sholatan jahriyatan fi waqtil israr aw aqsahu fa ibratu bi waqtil qada fa in kana lailan jahar wa in kana naharan asar walau kanat nafilatan. Kalau orang sholat qada, maka caranya itu adalah dihitung dari waktunya. Haji Heri mau ngodoin sholat subuh zaman dulu pokoknya pas waktu perjalanan lagi muda nggak sholat subuh lupa mau ngodoin Ustaz gimana? Ngodoin aja. Kapan ngodoinnya? Habis duhur, nggak apa-apa. Disir apa jahar? Sir. Kenapa? Karena nahar, sholatnya siang. Kalau saya sih mau ngodoin johor tapi ngodoinnya isya di waktu isya, jahar. Karena ngodoinnya lailan. 2 rakaatnya doang yang jahar, 2 rakaat lagi mah jangan, kecuali sholat id. Kalau sholat id di qada tetap harus jahar. Sholat id di qada tetap harus jahar. Jadi dikatakan illa fi sholatil idain fayajharu fiha mutlaqan.
Emang ada sholat itu kodok? Ada sholat itu kodok? Ada sholat itu kodok. Jadi pas hari pertama tidur, bangun-bangun besok lebaran kedua, waktu ke sholat itu gini. Kodoin aja, nggak apa-apa. Tapi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar sendirian di rumah, Allahu Akbar. Tiga kata, bininya, si laki gua kenapa? Lebaran sholat. Bilang aja, saya lagi kodok sholat. Kemarin ketiduran diajak begadang sama Pak Umar sampai subuh. Bangun besoknya, gitu. Apa-apa kodok tapi harus tetap jahar ya, karena sholat id mah ya jaharu mutlaqan. Sukutul ma'mum wa insatu li qiraati imamihi wallahu a'lam bis-shawab wa ilahil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal shalihan tardahu bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.